Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar, mari membaca doa belajar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar beberapa gerakan bertumpu dengan tangan, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dari teks percakapan dengan bahasa sendiri dengan baik. Yang keenam, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Nah, itulah keenam tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak soleh, mari kita simak pelajaran kita hari ini. Ya, kita masuk pada materi gerakan yang bertumpu pada tangan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pengalaman Beni dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Beni, juga posisi tangan ayahnya. Ya, jadi posisi tangan Beni dan ayahnya menyentuh lantai ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ketiga gambar ini merupakan gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Beni. Jadi ada 3 gerakan ya. Pada gambar 1, usahakan posisi kaki hingga paha menyentuh lantai dengan badan tegap dan kedua tangan bertumpu pada lantai. Kalian bisa melihatnya pada gambar 1. Yang kedua, posisi badan seperti gerakan push up. Pernahkah kalian melakukan push up? Nah, gerakan ini bertumpu pada kedua tangan dan ujung kaki seperti gambar 2 ini ya. Yang ketiga, kamu bisa melakukannya dengan gerakan seperti mendorong dinding dengan bertumpu pada kedua tangan. Nah, seperti gambar 3 ini ya. Bisakah kalian melakukan 3 gerakan yang sudah dijelaskan tadi? Coba kalian lakukan. Nah, kita lanjut pada materi berikut. Mari membaca bersama ya. Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila? Ya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, rasa bersyukur merupakan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila ya. Diingat ya.
Untuk dapat lebih memahaminya, mari kita bersama-sama menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama pada gambar-gambar berikut ini. Jadi, kita memberi centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama ya. Nah, jadi gambar yang menunjukkan perilaku atau pengamalan dari sila pertama adalah gambar pertama. Terlihat seorang anak berdoa sebelum makan. Ini merupakan perilaku yang menunjukkan sila pertama. Selanjutnya, gambar keempat menunjukkan perilaku sila pertama Pancasila karena orang-orang yang beragama Hindu yang terlihat pada gambar sedang melakukan ibadah di pura. Pura adalah tempat beribadah agama Hindu. Selanjutnya, gambar keenam menunjukkan perilaku sila pertama karena beberapa orang yang beragama Kristen ini sedang berdoa untuk keluarganya yang telah meninggal. Nah, jadi di Indonesia ini ada banyak agama. Nah, kita tidak perlu mengikuti ibadah agama lain ya. Kita beragama Islam, jadi kita hanya beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita lanjut pada materi berikut. Nah, mari membaca percakapan berikut ini. Percakapan antara Beni dan Ayah. Beni: Ayah, Beni meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Ya, Nak. Ayah memaafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Ya, Ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Sudahkah kalian memahami teks percakapan tadi? Jika belum, coba kalian ulang baca. Nah, jika sudah paham, coba kalian sebutkan kalimat permintaan maaf dari Beni. Ya, benar. Jadi, ungkapan permintaan maafnya yaitu, Ayah, Beni meminta maaf karena Beni kurang hati-hati. Perilaku Beni meminta maaf ketika melakukan kesalahan yang tidak disengajanya sangat baik untuk kita tiru. Jika kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita meminta maaf. Meminta maaf dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun. Mudah-mudahan dimengerti ya anak-anak. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.